sama bi dengan li bagi la bagi. 1, 2, 3. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas bukan. Ini dalam hari. Ila kepada qabli sebelum. Huwa dia mereka. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Hudia mereka. Kak kamu hum kalian. Ya aku kami. Hadza ini. Mereka ini. Zalika itu. Ulaika mereka itu. Alladzina orang yang. Alladzina orang yang. Apa yang. Man orang yang. Ya. Oke, baik. Selanjutnya. Kemarin sudah kita storekan bersama-sama. Yang belum store nanti ditunggu storannya di grup WhatsApp. Oke, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu hadirin. Nah, masih ingat jadwal kita apa? Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Nah, mudah insya Allah ya. Sekali lagi, faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini. Melanjutkan pola warna yang ada dalam metode sekejap ini. Kalau kemarin kita sudah sampaikan tentang warna hijau Indonesia banget. Kemudian warna merah itu artinya banyak banget. Dan 30 kosakata kita hafalkan dari 100. Kemudian untuk pertemuan kita hari ini melanjutkan pola warna Bapak Ibu. Melanjutkan pola warna. Nah, warna yang ketiga kita lihat di sini adalah gambar langit yang cerah yang berwarna biru, ya. Nah, ketika langit yang berwarna biru ini begitu cerahnya, saat kita ingin melihat sesuatu, maka mudah atau sukar? Mudah insya Allah. Nah, maka kalau kita melihat kosakata yang berwarna biru dalam metode sekejap kita mengartikan dan mengatakan mudah banget. Coba dibaca Bapak Ibu. Mudah banget ya. Nah, kenapa mudah? Karena kata-kata ini sudah bisa kita pahami tanpa harus buka kamus ya. Karena kata-kata ini sering kita baca, sering kita dengar, munculnya dalam Al-Quran juga sangat banyak, lebih dari 30 kali pengulangan, dan juga sudah masuk ke dalam bahasa kita. Sudah masuk ke dalam bahasa kita. Nah, sehingga tanpa buka kamus pun insya Allah kita juga sudah bisa memahami. Nah, apa contohnya? Misalkan Bapak Ibu bisa dilihat di slide-nya ya. Nah, bisa dilihat di slide-nya di sini ada kosakata-kosakata yang kita warnai warna biru dan itu mudah untuk kita pahami karena punya kata dasar dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa kita kata hudan seringkali kita menyebutnya apa? Hidayah. Nah, hudan seringkali kita menyebutnya kata hidayah. Ya. Nah, mutakin dari kata dasar apa ini Bapak Ibu? Takwa. Kemudian yu'minun dari kata apa? Beriman. Iman. Ya, yu'minun dari kata iman. Razaqna dari kata Rezeki. rizki. Kemudian yunfikun dari kata Infak. infak. Kemudian
unzila sering kita mendengar istilah nuzulul Quran. Titik-titik Al-Quran. Ya. Apa nuzul Bapak Ibu? Turun. 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 Ya. Kemudian yukinun dari kata Yakin. 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 Kemudian kata Robbi, seringkali kita mengucap kata Robbi. Apa arti kata Robbi? Tuhan. Tuhan. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu hadirin, kata-kata yang kita sebutkan yang berwarna biru ini mudah untuk difahami. Mudah banget. Ya, tanpa harus buka kamus, ternyata kita sudah bisa memahami. Karena sekali lagi ada kata dasarnya dalam bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa serapan kita, dan juga sering kita baca, sering kita dengar. Dan kemunculannya dalam Al-Quran itu sangat banyak. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kosakata yang berwarna biru ini, yang mudah untuk difahami ini, kalau Bapak Ibu yang sudah mendapatkan bukunya, di halaman yang ke-20 sampai halaman 53, 24 halaman itu semuanya mencantumkan kosakata yang berwarna biru sekitar ada 2070 kata. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah mendapatkan bukunya bisa dibuka-buka, dibaca-baca apa saja kosakata yang berwarna biru itu. Nih. Ya. Bapak Ibu sudah mendapatkan buku? Ya, Ustaz. Ya. Ada yang Belum. sudah. Ya, yang sudah pesan belum dapat mungkin baru proses kirim. Nih. Yang belum dapat mungkin nanti bisa memiliki ya untuk memudahkan kita dalam proses pembelajaran kita ini. Nah, jadi kosakata yang berwarna biru itu ada 2070 kata ya. Dan ini semuanya kemunculannya di dalam Al-Qur'an itu ternyata sebanyak 20% Bapak Ibu. Kemunculannya dalam Al-Qur'an itu sebanyak 20% ya. Jadi kalau kemarin kita sebutkan yang warna hijau Indonesia banget kemunculannya sekitar 10% ya. Kemudian yang warna merah banyak banget yang 100 kata ini kemunculannya 50%. Kemudian yang warna biru ini mudah banget, mudah difahami. Yang ada 2070 kata ini kemunculannya sekitar 20% dalam Al-Quran. Jadi semuanya ada 80% kosakata yang sebenarnya sudah kita pahami tanpa kita harus membuka kamusnya. Ya. Jadi Masya Allah begitu mudah Al-Quran untuk difahami dan sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Apakah ada orang-orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ini. Baik, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kita lihat di sini. Contohnya di juz 1 ini, ya. Jadi kalau warna hijau 10%, warna merah 60 sekian persen, warna biru itu kemunculannya dalam Al-Qur'an juz 1 saja contohnya ada 812 kata. Jadi sekitar 22,6%, ya. Nah, maka ini Masya Allah sekali lagi Al-Quran memudahkan kita dalam proses pemahamannya, ya. Nah, kenapa mudah difahami? Mudah difahami yang pertama karena sering dibaca atau sering didengar setiap hari, ya. Apa yang biasa sering kita baca setiap hari dalam ayat Al-Quran, Bapak Ibu? Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya kan? Surah Al-Fatihah setiap hari pasti kita baca, ya kan? Kemudian ayat kursi setiap hari kita baca, ya. Kemudian setelah surah Al-Fatihah biasanya Bapak Ibu kalau di sholat bacanya apa? 30. Ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kautsar, ya, juz-juz 30 di surat-surat pendek ini kan pasti sering kali kita baca, ya. Nah, sering kita baca, sering kita dengar setiap hari. Bapak Ibu ada yang habis surah Al-Fatihah kemudian baca surah Al-Imran ada? Jarang. Nggak ada ya. Habis Al-Fatihah baca An-Nisa? Nggak ada. Ya, paling hanya depannya saja ya. Alif Lam Mim, Allahu Akbar ya.
Nah, baik. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, kita lihat di sini sebagai contoh ya. Dalam surah Al-Fatihah yang setiap hari pasti kita baca ya. Nah, ada kata misalkan dalam lafaz bismillah ismun ismun berarti artinya adalah nama ya. Nama. Rabbun Rabbil alamin ya. Tuhan. Tuhan. Kemudian iyyaka na'budu iya hanya kepada ya. Kemudian na'budu juga sebenarnya sudah diambil dalam bahasa serapan kita dari kata ibadah. Na'budu berarti kami beribadah ya. Nasta'in kita seringkali mendengar kalimat isti'anah atau mungkin juga kalimat ayanah ya. Atau ma'unah. Nah, semuanya sama artinya. Jadi mohon pertolongan. Ihdi juga dari kata hidayah ya. Berilah hidayah kepada kami. An'amta juga dari kata nikmat. An'amta dari kata nikmat. Ya. Engkau telah beri nikmat. Ya. Kemudian ghairi dalam kalimat ghairil maghdub bukan atau selain atau kecuali. Ya. Maghdub sendiri dari kata ghadab yang dimurkai. Dhalin orang-orang yang sesat. Nah, jadi ternyata dari surah Al-Fatihah saja kita sudah memiliki kosakata yang cukup untuk kita fahami karena itu setiap hari kita baca. Setiap hari kita mendengar dari imam ketika sholat. Yang seharusnya kita semuanya sudah bisa memahami kosakata yang ada dalam surah Al-Fatihah. Kemudian juga dalam surat-surat pendek setelah kita baca. Misalkan ada surat Al-Ikhlas. Ada kata kul. Apa artinya kul? Katakan. Katakan. Kemudian Allahus Samad, As-Samad. Di sini kalau kita sebut Samad itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Ya. Allahus Samad. Lam yalid walam yulad. Yalid sendiri sebenarnya juga dari bahasa serapan yang sudah kita sering mengucapkan Bapak Ibu. Yalid itu seringkali kita mengucap apa dalam bahasa kita? Anak. Milad, ya kan? Yalid dan kata yulad itu kan dalam bahasa kita, bahasa serapannya sudah seringkali kita ucap adalah kata milad, ya kan? Selamat milad. Nah, apa milad, Bu? Lahir. Lahir, ya kan? Hari lahir. Nah, jadi aslinya kata yalid itu adalah melahirkan, ya. Yulad dilahirkan, ya. Nah, tapi kalau dalam terjemah Al-Qur'an kan seringkali diartikan beranak dan tidak diperanakkan, ya. Sama saja, ya. Kemudian juga dalam An-Nas Al-Falaq kita juga mendapati kata a'udhu. Ya, a'udhu dari kata ta'awud juga sering kita baca ini. Apa artinya a'udhu? Aku berlindung, ya. Dan segala macam yang lain Bapak Ibu hadirin, ya. Nah, ayat kursi pun juga sudah sering kita baca setiap hari. Di situ ada kata samawat, ada kata ardun, ya. Samawat apa artinya samawat? Langit. Ardun. Jadi dari Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini sudah kita dapati banyak kosakata yang sudah kita pahami. Mudah untuk difahami, tanpa buka kamus kita sudah bisa mengartikan artinya. Karena sering didengar, sering dibaca. Ini yang pertama. Nah, misalkan tadi kata dhalin, orang-orang yang sesat, ya. Dalam surah Al-Fatihah ini kita baca waladhalin dan bukan jalan orang-orang yang sesat, ya. Kemudian dalam kata yang berikutnya mudah difahami itu adalah karena kata-kata itu sering berulang, ya. Sering berulang. Meskipun belum memiliki bahasa serapan atau belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, ya.
Ada yang sudah diserap, ada yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hanya saja kata-kata itu sering berulang dan pengulangannya lebih dari 30 kali di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di tabel yang ada di sini ya. Ini kosakata yang sering berulang dalam Al-Qur'an. Misalkan ada kata tajri min tahtihal anhar, tajri apa tajri? Dari kata jariyah, ya, mengalir, ya. Kemudian tahtihal anhar, anhar sungai, ya kan? Tajri min tahtil anhar, anhar sungai, ya. Kemudian misalkan juga ada kalimat hum fiha khalidun. Khalidun, apa artinya khalidun Bapak Ibu? Kekal. Oh, itu. Kekal. Khalidun kemunculannya dalam Al-Quran sebanyak 44 kali. Ya, dan sering sekali kita temukan kata khalidun, ya, kekal. Ya. Kemudian misalkan juga adalah ada kata kana dengan segala perubahannya. Ya. Kana, kanu, kunta. Ya. Kana dengan segala perubahannya. Dan kemunculannya kata kana itu Masya Allah sebanyak 422 kali dalam Al-Quran. Kata kana. Apa arti kata kana Bapak Ibu? Seringkali kita mengucapkan kun fayakun. Gitu kan. Nah, maka kata kana artinya adalah dia telah menjadi. Dia telah menjadi atau adalah atau berada. Nah, jadi banyak sekali kata kana dalam Al-Quran, 400 kali muncul, ya. Nah, dan juga misalkan kata yaj'alu, ya, yaj'alu. Nah, dalam surat An-Naba juga beberapa kali kemunculannya yaj'alu, ya. Alam naj'alil arda mihada. Nah, naj'al. Apa artinya naj'al Bapak Ibu? Menjadikan. Menjadikan, ya, menjadikan. Nah, jadi ini semuanya kosakata yang sering berulang dalam Al-Quran yang sebenarnya mungkin maknanya sudah kita pahami secara umum, ya. Nah, tinggal kemudian nanti akan kita praktekkan, kita terapkan dalam ayat-ayat Al-Qur'annya, ya. Baik. Nah, jadi tadi yang kita sebut kata kana saja itu kemunculannya sebanyak 422 kali, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, mudah untuk difahami karena alasannya adalah memiliki asal kata dalam bahasa Indonesia. Ya. Memiliki asal kata dalam bahasa Indonesia. Jadi ada serapan dalam bahasa kita. Kata dasarnya sudah ada tadi. Misalkan tadi ada kata yu'minun. Ya. Yu'minun dari kata apa tadi Bapak Ibu? Iman. Ya, kata iman. Kemudian misalkan ada kata wa antum muslimun. Muslimun dari kata Islam. Islam, ya kan? Kemudian misalkan ada kata biiznillah, biiznillah, izni izin, ya. Kemudian misalkan ada kata yang lain, misalkan alal arasy istawa, arasy, ya arsh, ya. Jadi maknanya Masya Allah begitu banyak kata-kata yang akhirnya sudah terserap ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ini. Dan ribuan kosakata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, tinggal kita maknai, ya. Tanpa buka kamus insya Allah sudah bisa Bapak Ibu, ya. Ada surat dalam Al-Quran itu namanya surat Al-Qasas. Dalam Al-Quran itu ada namanya surat Al-Qasas. Itu dari kata apa? Kisah. Nah, qasas itu kan jamaknya kisotun, ya. Kisah dalam bahasa kita apa? Kisah. Kisah, ya kan? Nah, jadi Masya Allah, semuanya ada dalam bahasa kita. Nah, mudah atau sulit Bapak Ibu? Insya Allah mudah. Ya, insya Allah. Paham Al-Quran? Mudah, Ya, insya Allah. Oke, baik. Nah, jadi
kosakata yang saya tampilkan di slide ini nanti bisa dibaca lagi untuk memaksimalkan arti dari kosakata-kosakata yang ada dalam Al-Quran yang itu sudah diserap ke dalam bahasa kita. Oke. Dan kemudian pola yang sama dan berulang-ulang dari kosakata yang mudah difahami tadi, yang sudah masuk ke dalam bahasa serapan tadi, ya. Misalkan kata yu'minun, ya, dari kata iman. Nah, maka nanti kita akan melihat dalam Al-Quran kata iman itu nanti akan bisa berubah ke dalam kata yang lain. Bisa ke kata kerja lampau, kata kerja sekarang, pelaku, perintah, lampau pasif, sekarang pasif. Ya. Nah, ini nanti semuanya materi ini akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Bagaimana bentuk kata kerja lampau, bagaimana bentuk kata kerja perintah. Ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hanya saja kita sampaikan sekali lagi bahwa misalkan tadi kata iman. Ya. Kata iman itu bisa berubah menjadi yu'minun. Dari kata iman bisa berubah menjadi mukminin. Ya. Dari kata iman bisa berubah menjadi aminu, ya kan? Jadi ini semuanya ada perubahan yang akan kita pelajari nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah, tapi yang pasti materi kita hari ini adalah kita sudah memastikan kata-kata itu ada asal kata dalam bahasa kita. Dan tidak perlu buka kamus, insya Allah kita sudah bisa memahaminya. Dan sekali lagi, kemunculannya dalam Al-Quran sebanyak 20%. Artinya sebenarnya 80 kosakata itu sudah kita kuasai. Ini, Masya Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya, misalkan di sini kita lihat Bapak Ibu. Nanti bagi yang sudah mendapatkan buku, nanti bisa dilihat lagi. Ya. Bisa dicek lagi bukunya. Kita lihat satu persatu. Ya. Kata hudan. Kata hudan di sini tadi yang kita sebutkan dari kata apa? Hidayah. Hidayah. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam buku metode sekejap yang buku merah itu, di situ ada kata asal kata dalam bahasa kita hidayah. Nah, dan tadi dalam surat Baqarah ada kata hudan. Nah, berarti di sini adalah hidayah. Dan ternyata dari hidayah itu perubahannya sangat banyak. Ya. Ada hada, hadaina, yahduna, kemudian ahdi, ihdu, yuhda, dan sebagainya. Semuanya dari kata hidayah. Ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya. Kata mutakin. Kata mutakin tadi dari kata apa Bapak Ibu? Takwa. Tuh, dari kata takwa. Ya. Kata takwa ini sebenarnya dari kata, kalau dalam bahasa Arabnya dari kata waqayaki. Dalam bahasa kita ya takwa. Ya. Seringkali kita artikan takwa atau takut. Ya. Dan perubahannya dalam Al-Quran ternyata juga sangat banyak. Ya. Ada itaqo, ada itaku, kemudian yattaki, ya. Kemudian ada mutakin, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa cari kata dasarnya takwa. Kemudian tadi katanya adalah mutakin, lil mutakin dalam surah Al-Baqarah. Tinggal kita lihat di sini. Oh iya, di sini ternyata ada mutakin. Nah, dari kata takwa. Dan di kata mutakin ini Bapak Ibu bisa melihat ada huruf O2 takwa. Ada huruf O2 takwa. Apa artinya O2 ini? Bukan oksigen, ya, bukan oksigen artinya. Tapi artinya adalah orang-orang yang, orang-orang, ya. O2 itu maksudnya orang-orang yang bertakwa. Ini. Oke, baru kita masukkan lil mutakin di sini. Orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian yu'minun. Yu'minun tadi asal katanya apa Bapak Ibu? Iman. Ya. Maka kita cari di tabel kata iman. Kita cari di tabel kata iman, langsung iman. Ya. Nah, di situ ternyata ada kata yu'minun.
Dan perubahan yang lain selain kata yu'minun ternyata juga banyak sekali. Ada amanu, amantum, amanna, yu'minna, mu'minin, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di situ ada kata yu'minun, di bawah kata yu'minun itu ada huruf M. M itu artinya adalah mereka. Ya. M itu artinya mereka. Berarti yu'minun artinya apa Bapak Ibu? Mereka beriman. Betul sekali. Mereka beriman. Ya. Nah, seperti itu. Baru kita masukkan ke ayat. Alladzina, orang-orang yang yu'minun, mereka beriman. Ya. Kemudian ada kata rozakna. Ya, rozakna. Rozakna dari kata apa tadi? Rezeki. Rizki. Rozakna dari kata rizki. Kita lihat di tabel kata rizki. Nah, di dalam kata rizki ternyata perubahannya juga sangat banyak. Ada kata rozako, rozakna, yarzuku, kemudian rozikin, rozak, ruzikna, ya, dan sebagainya. Nah, ternyata di sini kata rozakna ada dalam tabel kata rizki. Dan di bawah kata rozakna di sini ada kode KMT. Nah, KMT itu maksudnya adalah kami telah. Ya. Nah, berarti rozakna kira-kira apa artinya? Kami telah merezekikan. Iya, kami telah merizkikan. Ya. Kami telah merizkikan. Ya. Nah, dan kita masukkan di sini. Kami telah merizkikan. Ya. Kemudian kata yunfikun. Yunfikun dari kata apa tadi Bapak Ibu? Infak. Infak, betul. Nah, kita lihat langsung ke kata infak atau nafkah. Ya. Nafkah itu kan juga dari kata infak sebenarnya. Nafkah. Nah, langsung kita lihat dalam kata infak di sini. Dengan segala perubahannya ternyata sangat banyak dari kata infak. Perubahannya ada anfaqa, anfaku, anfakta, yunfikun, dan macam-macam yang lain. Nah, tadi kita lihat kata yunfikun dalam surah Al-Baqarah. Di sini ternyata juga ada untuk tabel kata infak. Dan di sini juga dengan kode M. Apa tadi arti kode M? Mereka. 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 Berarti yunfikun artinya? Mereka infakkan. Mereka menginfakkan. Mereka menginfakkan. Nah, kita masukkan di sini. Mereka infakkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada kata unzila. Sering yang dalam bahasa kita mendengar istilah nuzulul Quran. Ya. Nuzul, apa arti nuzul? Turun. Ya. Nah, maka kata unzila bisa dilihat kalau mau dipastikan di tabel. Unzila dari kata nuzul, turun. Dengan segala perubahan kata nuzul, turun, sangat banyak sekali perubahannya, Masya Allah. Nah, di sini juga ada kata unzila yang di garis warna merah itu. Ada kode DTD. DTD. D itu dia, T telah. Ya. Dia telah diturunkan. Nah, jadi maknanya seperti itu. Ya, sangat mudah sekali. Ya. Nah, kita masukkan ke kata ini. Unzila ilaika berarti dia telah diturunkan kepadamu. Ya. Kemudian ada kata yukinun. Yukinun tadi dari asal kata apa Bapak Ibu? Yakin. Ya. Kita lihat dalam tabelnya. Ya. Ada kata yakin di situ. Ya. Dan di kata yakin ini kita akan dapati bahwa kata yakin dengan perubahannya juga ada yukinun, mukinun, istaiqonat, yastaikinu, dan seterusnya. Dan di sini juga ada kata yukinun dengan kode M, mereka. Nah, maka kata yukinun kita artikan adalah yakin. Mereka yakin. Oke. Kemudian hudan tadi sudah ya. Nah, sekarang berikutnya ada kata muflihun Bapak Ibu. Muflihun itu juga seringkali kita mendengar kata muflihun itu dalam lafaz azan ya. Hayya 'alal falah, falah, falah ya.
Apa artinya dalam kalimat la azan itu? Alal falah, falah. Beruntung. Beruntung atau kemenangan, ya. Nah, jadi kalau dalam ayat ini ada kata muflihun, ya, dari kata falah, ya. Hayya 'alal falah, kemenangan atau keberuntungan, ya. Nah, di sini muflihun di bawahnya ada kode O2, berarti tadi orang-orang, ya. Maka muflihun kita maknai apa Bapak Ibu? Orang-orang yang beruntung. Nah, seperti itu, ya. Untuk kita memahami kata yang berwarna biru, yang kosakata itu sebenarnya sudah ada dasarnya dalam bahasa kita, ada perubahan-perubahan, tapi kita sudah memastikan kata ini ada dalam bahasa kita, ya. Nah, tinggal kata yang menyertainya apa, nah itu nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah. Nah, jadi seperti ini untuk kita hasil menerjemahkan kosakata yang berwarna biru ini, Masya Allah. Ya. Sekali lagi, ini mudah banget. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, kalau nanti panjenengan buka di kamus, ya, buka di kamus nanti tampilannya seperti ini, kamus metode sekejap, ya. Dan kalau kita mencari kata hudan tadi, ya, hudan. Nah, jadi di kamus yang kata biru, ya, di kamus kosakata yang berwarna biru. Jadi ada khusus kamus yang kosakata berwarna biru, ya, yang 2070 kata tadi. Nah, maka Bapak Ibu kalau mau mencari kata hudan, maka di sini di huruf H dan kemudian kita akan temukan kata hudan di situ. Hidayah. Di sini ada angka 85 garis miring 2.2. Artinya 85 itu adalah kata hudan kemunculannya sebanyak 85 kali dalam Al-Qur'an. Kata hudan itu muncul dalam Al-Qur'an sebanyak 85 kali. Ada angka 2.2, maksudnya adalah di surat Al-Baqarah, di surat kedua, ayat kedua. Di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat kedua. Nah, itu untuk kata hudan bisa kita temukan di Mushaf Sekejap, khusus untuk kosakata yang berwarna biru ada di sini. Ini yang sering kita dengar. Baik, paham Al-Quran? Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita masuk ke pola warna yang keempat, ya. Pola warna yang keempat adalah warna hitam. Ya, warna hitam itu bisa kita temukan dalam gambar Hajar Aswad, ya. Kalau kita ingin mencium Hajar Aswad ini mudah atau sulit? Sulit, ya. Jadi kalau kita menemukan kosakata berwarna hitam dalam metode sekejap, kita katakan apa Bapak Ibu? Sulit. Bukan sulit banget, ya. Bukan sulit banget. Kalau yang sebelumnya pakai banget ya. Mudah banget, banyak banget. Kemudian Indonesia banget. Nah, untuk yang warna hitam ini kita katakan adalah sedikit sukar. Sedikit sukar, ya. Kenapa sedikit sukar? Karena kata itu yang berwarna hitam ini belum memiliki asal kata dalam bahasa kita dan kemunculannya di dalam Al-Quran juga sangat sedikit. Ya, munculnya dalam Al-Quran sangat sedikit sekali, di bawah jumlah 20 pengulangan. Ya. Nah, misalkan kita lihat di sini dalam surah Al-Baqarah ada kata raiba Bapak Ibu. Ya. Kata raiba kemunculannya dalam Al-Quran hanya 18 kali. Dalam Al-Quran semuanya kata raiba itu 18 kali kemunculnya. Ya. Jadi sangat sedikit. Dan kata raiba pun belum diserap ke dalam bahasa kita. Ya kan? Nah, makanya di sini perlu kita mencari artinya di dalam kamus sekejap. Ya. Nah, kita cari kata yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia itu ke dalam
Kamus Quran Sekejap, khusus kata-kata yang jarang muncul dalam Al-Quran untuk kamus ini. Nah, maka kita lihat kata raiba. Untuk mencari arti dalam kamus sekejap, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan bukunya bisa sambil latihan sekaligus. Ini bisa sambil latihan sekalian. Ya, bagaimana cara mencari arti dari kata-kata yang berwarna hitam yang ada di mushaf sekejap ini. Yang pertama adalah lihat huruf depannya. Raiba itu kan huruf depannya adalah huruf ro, ya, huruf ro. Nah, maka kita lihat di daftar isi dulu. Di halaman berapa huruf ro itu? Daftar isi di huruf ro mengatakan halaman 35. Ya, kita lihat daftar isi seperti ini. Nah, huruf ro ternyata ada di halaman 35. Ya, kita buka halaman 35. Nah, kita akan temukan tampilan halaman 35 seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Huruf ro berada di tengah-tengah kotak yang besar ini. Ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, setelah melihat awal huruf, melihat daftar isi di mana halaman yang ada di huruf ro ini. Untuk langkah kedua adalah kita lihat huruf yang paling belakang. Melihat huruf yang paling belakang. Ya. Raiba, huruf yang paling belakang adalah huruf ba. Maka kita cari lingkaran yang huruf ba. Seperti ini. Kita cari lingkaran yang huruf ba. Ya. Nah. Jadi kalau sudah kita temukan lingkaran huruf ba, karena di situ berarti huruf yang terakhir. Huruf ba di sini. Nah, tapi kita belum menemukan kata raiba, maka langkah yang ketiga adalah lihat huruf yang kedua dari depan. Lihat huruf yang kedua dari depan. Kata raiba berarti kan huruf yang kedua adalah huruf ya. Ya. Huruf ya itu kan kalau secara abjad hijaiyah itu kan paling terakhir Bapak Ibu, ya kan? Abata, sajad, dan seterusnya sampai huruf ya itu kan paling terakhir. Nah, kita lihat huruf ya di sini. Maka kata raiba yang berwarna di panah warna biru itu, ya. Nah, kita di sini kita temukan kata raiba ada makna keraguan dan kecelakaan. Makna keraguan dan kecelakaan. Kalau maknanya lebih dari satu, nanti kemudian bisa kita sesuaikan. Kira-kira maknanya sesuai atau tidak. Misalkan kata la raiba fi, dalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada kecelakaan di dalamnya. Kira-kira pas atau belum? Belum pas. Maka bukan kecelakaan berarti arti kata raiba. Maka kita lihat di sini dalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan. Nah, jadi cara mencari arti dalam mushaf atau kamus sekejap yang berwarna hitam yang itu belum masuk ke dalam bahasa Indonesia, cara mencari artinya demikian langkah-langkahnya Bapak Ibu. 3 langkah untuk mencari arti yang ada di dalam kamus sekejap. Yang pertama tadi apa? Lihat huruf awal. Lihat huruf awalnya. Kemudian yang kedua, lihat huruf belakang. Lihat huruf terakhir. Yang ketiga, lihat huruf yang tengah. Ya. Atau yang kedua. Ya. Nah, itu cara mencari arti yang ada di kamus sekejap. Ya. Nah, kemudian baru kita masukkan di sini la raiba. Oh iya, tulis di sini keraguan, ya kan? Tulis saja di mushafnya keraguan, gitu. Ya. Nah, satu lagi contoh Bapak Ibu untuk mencari arti yang ada di kamus sekejap, kita contohkan satu lagi. Ya. Kata yukhadiuna. Ya. Kata yukhadiuna, kata yukhadiuna di situ awal hurufnya apa Bapak Ibu?
Ya. 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 Kemudian akhirannya apa? Nun. Nun. Ya. Nah, kata yang seperti ini, yang fi'lul mudhari', kata kerja sekarang, itu kan dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Nah, kalau yang awalannya ya, terus kemudian akhirnya yang wawu nun seperti itu sangat banyak, maka kita melihatnya adalah langsung dua huruf terakhir, bukan huruf terakhirnya. Kalau terakhirnya kan nun. Dan seperti ini kan sangat banyak dalam Al-Quran. Maka kita langsung membacanya, mencarinya di huruf yang wawu nun. Huruf dua dari terakhir, wawu nun. Nah, jadi yang pertama langkahnya tadi kita lihat huruf yang pertama ya. Ya, huruf pertama ya di halaman 72. Ya. Huruf ya di halaman 72 yang di kotak di dalam kotak besar, ya. Kemudian langkah yang kedua adalah cari di huruf non dulu, ya. Di huruf non dulu. Nah, karena kata yukhadiun seperti itu, yu'minun, yukinun, akhirnya kan wawunun dan itu banyak, maka setelah lingkaran huruf non, kita mencari di huruf wawunun. Seperti ini. Ya. Di huruf wawunun. Dan itu ada di halaman 78. Ya. Nah, yukhadi'una, kalau kita sudah melihat di akhir kata itu adalah wawunun, maka yukhadi'un kita urutkan. Abata saja ha-kho. Yukho. Ya. Nah, tinggal dicari itu. Yukhadi'un. Ya. Nah, tinggal dicari. Nah, Masya Allah. Kita temu di sini. Kata yukhadi'un di halaman 79. Ya. Artinya adalah menipu. Dalam kurung M. Berarti M itu mereka. Maka kita artikan yukhadi'una artinya adalah mereka menipu. Nah, seperti itu untuk langkah mencari arti yang ada di dalam kamus metode sekejap. Ya, bisa difahami Bapak Ibu? Ya, yang belum nanti bisa diulangi lagi. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya untuk latihan mencari arti yang ada di kamus sekejap yang sudah Bapak Ibu pegang bukunya bagi yang sudah mendapatkan, hanya 3 langkah mencarinya. Ya. Yang pertama, lihat di daftar isi, cari huruf yang paling depan. Ya. Kemudian yang kedua, lihat huruf yang paling belakang. Nah, kalau ternyata itu banyak, seperti wawun nun tadi, berarti lihat ke huruf yang sebelum terakhir dua yang terakhir. Langkah yang ketiga, lihat huruf yang kedua. Lihat huruf yang kedua dari awal dan kemudian pengurutan secara abjad. Nah, gampang, insya Allah mudah. Jangan dipersulit. Insya Allah mudah. Nanti sambil latihan banyak-banyak buka bukunya, insya Allah akan kita temukan cara-caranya yang mudah. Baik. Kemudian sekarang masih ada waktu 15 menit, kita akan latihan untuk mengartikan yang ada dalam Mushaf Al-Quran ayat 1-5 surah Al-Baqarah. Kita latihan untuk menerjemahkan Al-Baqarah ayat 1-5 untuk pagi hari ini. Baik. Dari kosakata yang berwarna biru tadi sudah kita sudah kita artikan bersama tadi yang sudah warna biru. Baik. Coba Bapak Ibu kita lihat di sini. Ya. Mulai dari lafadz basmalah ya. Bi apa artinya? Dengan. Ismi? Nama. Allah. Ar-Rahman? Allah. Maha pengasih. Pengasih. Ar-Rahim? Penyayang. Penyayang. Alif Lam Mim? Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim. Lam Mim. Zalika?
Itu. Itu. Kitab ya kitab Indonesia banget. La Tidak ada. tidak. La bisa tidak bisa bukan. Nah, di sini lebih tepatnya dengan kata tidak. Bisa ditambahi kata ada, tidak ada. Raiba tadi sudah kita bahas. Keraguan. Keraguan. Fihi, fi dan hi. Di dalam. Di dalam. Hi dia atau di dalamnya. Hudan, Daya. hidayah. Maka nanti kita artikan sebagai hidayah supaya lebih lengkap kalimatnya. Li, bagi. Mutakin, Orang-orang yang bertakwa. orang-orang yang bertakwa. Tadi sudah kita bahas kata takwa dari kata dasar takwa. Alladzina, Orang-orang yang orang-orang yang. Yu'minun dari kata iman tadi. iman. Mereka beriman. Bi, dengan atau kepada. Nah, kalau kata iman tepatnya adalah dengan kata kepada, iman kepada. Gaib, Goib. ya gaib. Indonesia banget. Wa Dan dan yukimun ini sering kita mendapati kata ikomat, sholat ikomat, kiam, hari kiamat. berdiri. Nah, berdiri, ya. Sholat itu sudah ikomat, ya, berdiri. Artinya mereka mendirikan. Mendirikan. As-sholat, ya sholat. Wa dan mimma dari asal dua kata, min dan ma. Dari apa yang Dari apa yang. Rozakna tadi sudah kita bahas dari kata rizki. merezekikan. Kami telah merizkikan. Hum, Mereka. Yunfikun dari kata infak tadi. Mereka menginfakkan. Ya. Wa Dan alladzina orang-orang yang yu'minun mereka beriman. mereka beriman. Tadi sudah keluar. Dengan atau kepada. Iman kepada lebih tepat. Ma apa yang unzila tadi sudah kita bahas juga. Unzila diturunkan. telah diturunkan. Dia telah diturunkan. Ilaika Kepada kamu. Wa Dan ma apa yang unzila sudah keluar barusan. Telah diturunkan. Min dari qablika dari qabli dan ka sebelum kamu. Ya, sebelum kamu. Wa dan bi dengan akhirat hum mereka yukinun dari kata yakin. Mereka yakin. Ulaika mereka itu ala di atas. Hudan tadi sudah keluar di ayat kedua. Hidayah. Min dari Robbi Tuhan. Him mereka. Wa dan ulaika mereka itu hum mereka. Jadi ulaika mereka itu hum mereka. Ada dua kata mereka. Nanti kita kalau menyebutnya berarti hanya satu saja, dan mereka itu. Nah, cukup. Muflihun tadi sudah kita bahas. orang yang beruntung. Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita latihan menerjemahkan ayat 1 sampai 5. Saya bacakan per kalimat ya, per 2 atau bahkan 3 kata. Silakan diikuti apa yang saya baca. Bismillahi dengan nama Allah. Silakan. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Alif Lam Lam Mim. Alif Alif Lam Mim. Zalikal kitabu, itulah kitab. Zalikal kitabu, itulah kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, Orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang mereka kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan salat. Wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma, dan dari apa yang dan dari apa yang razaqnahum, kami telah merizkikan kepada mereka. Razaqnahum, kami telah merizkikan kepada mereka. Yunfikun, mereka menginfakkan. Yunfikun, mereka menginfakkan. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang mereka beriman. Walladzina yu'minuna, orang yang mereka yang beriman. Bima unzila ilaika, kepada apa yang telah diturunkan kepada kamu. Bima unzila ilaika, kepada apa yang telah diturunkan kepada kamu. Apa yang telah diturunkan kepada mereka. Kepada kamu. Oh, kepada kamu. Ya. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan dari sebelum kamu. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Ulaika ala huda, mereka itu di atas hidayah. Ala huda, mereka itu di atas hidayah. Min rabbihim, dari Tuhan mereka. Dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang yang beruntung.
Ya, oke. Sekarang Bapak Ibu saya baca ayatnya saja. Bapak Ibu semuanya mengartikan apa yang saya baca. Oke. Baik. Saya bacakan. Oke. Alif dari basmalah. Bismillahi. Dengan nama Allah. Nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu. Itulah kitab. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. sebagai Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dengan Ada yang gaib. gaib. Wa yuqimunas salata. dan mereka Mendirikan sholat. Mereka mendirikan sholat. Wa mimma Dan dari dari apa yang Dan dari apa yang dari apa ya? razaqnahum. kami telah kami telah berikan kepada mereka. Yunfikun. mereka menginfakkan Mereka infak. Ya. Walladzina yu'minuna. dan orang-orang Orang-orang yang beriman beriman Bima unzila ilaika. Kepada apa yang apa yang telah kami turunkan kepada mereka. Ilaika Injil kepada kamu. dia telah diturunkan dan telah diturunkan Diulang. Bima unzila ilaika. dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Telah diturunkan kepada kamu. Kepada kamu. Kak kamu. Wa ma unzila min qablika. dan apa yang apa yang telah Diturunkan kepada sebelum kamu. belum kamu. Wa bil akhirati hum yuqinun. dan dengan akhirat mereka yang Mereka yakin. Ya. Ulaika ala huda. Mereka itu atas Di atas hidayah Mir rabbihim. dari Tuhan Dari dari Tuhan Tuhan mereka. mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka Orang-orang yang beruntung. beruntung. Oke, baik, cukup. Nah, sekarang coba siapa yang mau membaca, Bapak Ibu? Ada yang mau? Saya tawarkan dulu, ada yang mau mencoba membaca ayat dengan artinya seperti tadi? Ada? Saya coba. Ini dulu, bapaknya ini dulu, silakan, bapaknya ini dulu. Nah, dua ayat, ayat 1 dan 2 dan 3. Ya. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu, itulah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Satu ayat lagi, Pak.
alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan sholat. Ya. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Yunfikun, mereka menginfakkan. Ya. Oke, baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Ayat 4 dan 5, ada yang mau mencoba membaca, silakan. Siapa? Saya Ustadz. Ya, Ibu Amanah, silakan. Walladzina yu'minuna bima walladzina yu'minu, dan orang-orang yang beriman bima unzila, dengan apa yang diturunkan ilaika, kepada kamu, wa ma unzila, dan apa-apa yang diturunkan min qablika, dari sebelum kamu, wa bil akhirati, dan pada hari akhir, hum, mereka yuqinun, beriman. Yuqinun? Yakin. Iya, yakin. Ya. Oke. Masya Allah, barakallahu fiik. Ayat yang kelima, siapa yang mau membaca, Bapak Ibu? Ayat yang kelima. Yang kelima, Ustaz. Yusuf, coba Ustaz. Iya, silakan, silakan. Ulaika, mereka itu ala hudan, ini atas hidayah, Di atas hidayah. di atas hidayah mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan orang-orang yang Ulaika. wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, adalah orang yang beruntung. Oke, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Oke, baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada yang mau mencoba lagi? Kita satu putaran lagi, sekali lagi kita baca, Bapak Ibu. Siapa nih? Tidak perlu saya tunjuk. Ada yang mau mencoba? Monggo, silakan yang mau mencoba seperti tadi. Bapak Ahmad Hashim sepertinya sudah siap. Ya, silakan Bapak. Ayat 1, 2, dan 3. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu, itulah kitab. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman, bil ghaib, dengan yang ghaib. Wa yuqimunas sholata, dan mereka mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum, dan apa yang dari apa yang telah kami rizkikan, yunfiqun, mereka kepada mereka. Razaqnahum, yang wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Yunfiqun, mereka menginfakkan. Oke, baik, Masya Allah, barakallahu fiik.
Kemudian ayat yang keempat dan 5. Ada yang mau mencoba siapa? Bapak Ibu? Saya mencoba Ustaz. Ya, silakan Ibu Ida. Ayat Sampai 4 dan 5. 4 ya Ustaz. Dua ayat. Ya Ustaz. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, bima unzila ilaika, bima terhadap dengan apa terhadap kepada unzila ilaika, yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan kepada sebelum kamu, min dari qablika, sebelum kamu, ya. Wabil akhirati, dan terhadap akhirat, hum mereka, yuqinun, mereka yakin. Ulaika ala huda, ulaika mereka itu ala terhadap hidayah, terhadap ala di atas, mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika dan mereka itu umul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Oke, baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, seperti itu kita latihan untuk menerjemahkan surah Baqarah ayat 1 sampai 5. Mudah Bapak Ibu? Mudah insyaallah. Mudah insyaallah ya. Nah, kemudian sebelum kita akhiri Bapak Ibu, kita coba ambil satu hikmah ya. Ambil satu hikmah dalam ayat yang sudah kita baca ini. Dalam ayat yang ketiga Bapak Ibu, ada kata rozaknahum wa yuqimuna shalah wa mimma rozaknahum yunfikun. Bapak Ibu, kalau baca Quran selalu akan kita dapati setelah kata sholat, perintah sholat, berikutnya biasanya ada perintah apa? Zakat. Aqimus shalah wa atu zakah. Setelah ada kata perintah salat, biasanya diiringi dengan perintah zakat atau perintah berinfak, ya. Nah, dalam ayat yang ketiga ternyata juga demikian Bapak Ibu, wa yuqimunas shalah, mereka orang yang mendirikan salat, dan diiringi dengan kalimat mereka menginfakkan dari harta rezeki yang mereka miliki. Nah, apa hikmahnya? Kalau kita dapati kata salat dan selalu diiringi kata zakat, maka di antara hikmahnya Allah memberikan rizki, Allah akan berikan kemudahan rizki, Allah akan berikan kelapangan rizki sehingga dia berinfak, sehingga dia bisa berzakat ketika sholatnya baik. Ya. Ketika sholatnya baik. Ya. Jadi siapa yang menyempurnakan sholat, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju rizki, sehingga dengan rezeki itulah dia bisa berinfak, dengan rezeki itulah dia bisa berzakat. Ya. Tapi syaratnya sempurnakan sholat. Ya. Nah, jadi itu satu contoh hikmah. Ya. Satu contoh hikmah tadabbur ayat itu seperti ini. Ya. Jadi kenapa selalu kata sholat diiringi kata zakat, perintah sholat, perintah zakat. Ya. Maka sekali lagi, siapa yang menyempurnakan sholat, Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki, sehingga dengan rezeki itu dia bisa berinfak, dia bisa berzakat. Seperti hanya setelah kata ghafur, pasti diiringi kata rahim. Ghafur, rahim. Nah, ghafur itu ampunan, rahim kasih sayang, rahmat. Sama seperti halnya dengan seperti itu, Bu. Barang siapa yang mendapatkan maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, pasti rahmat Allah akan turun otomatis. Sehingga siapapun yang ingin mendapatkan rahmat Allah, kemudian nikmat-nikmatnya, kemudahan dalam segala urusan, yang paling utama yang harus kita dapatkan dari Allah dulu adalah ghafurnya Allah dulu. Maghfirahnya, ampunannya Allah dulu. Nah, baru Allah pasti akan turunkan rahmat. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita mentadaburi ayat. Ada hikmah-hikmah yang bisa kita gali. Baik, itu dulu untuk pertemuan kita pagi hari ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Dan
ini kalau kita melakukannya setiap hari, satu ayat setiap hari, insya Allah kita akan mempunyai kemampuan dasar paham Al-Quran yang luar biasa. Ya, mudah dan cepat insya Allah. Kemudian PR-nya sebelum kita masuk ke pertemuan yang ketiga nanti, nih, ada PR Bapak Ibu. Ya, PR-nya adalah kalau kemarin sudah setoran hafalan 30 kosakata dari baris 1 sampai 6, maka selanjutnya adalah menyetorkan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang tadi barusan kita baca. Nih, siap Bapak Ibu? Insya Allah siap, Ustaz. Ya, insya Allah. Mudah insya Allah. Al-Baqarah 1 sampai 5 silakan nanti disetorkan di grup WhatsApp. Baik, sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini, dan insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga nanti kita akan melanjutkan menghafal kertas ajaib dari baris 7 sampai 11, dan kita mengenalkan pola garis dan angka dalam metode sekejap ini dan selanjutnya. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah Ustaz. Sama-sama, silakan.